Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, kita itu butuh motivasi. Motivasi itu kadang berasal dari diri sendiri, dari orang lain, mungkin tetangga, mungkin sahabat, mungkin orang lain itu ada tamu yang baru kita kenal. Dan yakinlah kita butuh semua itu. Ketika kita lemah akan menjadi kuat, ketika kita putus asa menjadi semangat. Itu karena motivasi. Motivasikan dirimu dengan terus bersungguh-sungguh mengisi hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Sahabatku rahimakumullah, bahagia itu milik semua orang, bukan hanya orang kaya, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang yang berpengaruh, atau bukan hanya orang yang mungkin kita cintai. Kita yang mencintai pun berhak untuk bahagia. Anak kecil butuh bahagia, dewasa butuh bahagia, bahkan orang yang sakaratul maut ketika akan mencabut nyawanya butuh bahagia. Kadang sahabatku rahimakumullah, ketika kita akan melihat orang yang sakaratul maut, tetesan air mata mulai keluar, keringat pun mulai berkucuran, kadang dia itu senyum. Tetapi sahabatku rahimakumullah, kalau kita ingin sakaratul maut kita itu mendapat bahagia, maka yakinlah dengan amalan-amalan yang kita kerjakan itu akan husnul khatimah. Allahumma ahsin akibatina, ya Allah jadikanlah setiap akhir itu menjadikan baik. Sahabatku rahimakumullah, ada satu kisah yang luar biasa, namanya Ummu Walid. Ummu Walid ketika baru saja melahirkan anaknya yang terakhir, dia bahagia karena bisa memberikan buah hati kepada suaminya dan kakak-kakaknya. Kini anak itu sudah berusia 9 tahun. Sang suami Abu Walid menawarkan sesuatu kepada Ummu Walid yang ternyata seorang daiyah yang hafidhoh. Wahai istriku, saya sudah berjanji, kata suaminya, saya ingin memberikan hadiah yang terbaik agar engkau setelah memberikan anakku buah cinta yang luar biasa, mintalah sesuatu yang membuat engkau bahagia. Mungkin orang di luar sana ketika seorang istri ditawari sesuatu, mungkin dia ingin materi, dibelikan mobil yang paling mahal, dan itu mampu karena Abu Walid itu orang kaya. Mungkin ingin dibuatkan rumah yang bermiliar-miliar, mungkin akan shopping ke luar negeri dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sahabatku rahimakumullah, apa yang diminta oleh Ummu Walid yang sholihah itu luar biasa. Dia mintanya hanya satu, wahai suamiku, terima kasih atas penawarannya. Mintaku hanya satu, hendaknya suamiku memanjangkan jenggotnya. Aku senang kalau suamiku melanjutkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabatku rahimakumullah, sejak itu Abu Walid tidak pernah mencukur jenggotnya hingga sunnah ada di wajahnya. Selang beberapa lama, Ummu Walid yang daiyah itu selalu menyenangkan santri-santrinya. Ada amalan yang luar biasa yang hanya diketahui ketika Ummu Walid itu wafat. Suaminya saja baru tahu bahwa dia memotivasi jamaah yang sholat 5 waktunya tidak pernah telat, yang tidak pernah meninggalkan jamaah, maka akan diberi arloji yang cantik. Dan anaknya senang ketika diberi oleh ibunya beberapa arloji cantik yang setiap saat diberikan oleh ibunya. Sahabatku rahimakumullah, Ummu Walid
minta izin kepada suaminya untuk melaksanakan umroh bersama anaknya, yang karena anaknya mendapat promosi jabatan yang luar biasa. Waktu itu suaminya mengizinkan dan dia karena sesuatu hal tidak bisa menemani. Perpisahan pun mengharukan, seakan-akan itu mungkin perpisahan yang terakhir. Maka sahabatku rahimakumullah, Ummu Walid memberikan kata-kata mutiara kepada suaminya. Wahai suamiku, terima kasih engkau telah mempercayakan selama ini aku seorang wanita yang melaksanakan daiyah mendapat izin dari engkau, wahai suamiku yang paling aku sayangi. Mungkin aku belum bisa menyayangi engkau sepenuhnya, wahai suamiku, karena aku kadang paruh waktu untuk jamaahku, untuk anak-anak yang sedang menghafalkan Al-Quran, untuk anak-anak yatim yang butuh kasih sayangku. Tapi engkau begitu luar biasa, wahai suamiku. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu lagi di surga. Tetesan air mata perpisahan yang luar biasa. Maka melepaslah suami dari Ummu Walid itu dengan ucapan, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Zawwadakallahu taqwa, wahai istriku, mudah-mudahan kau yang akan melaksanakan umroh bersama anakku, Allah memberikan bekal takwa. Wa ghafara dzambaka, Allah mengampuni dosa-dosa. Wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta, dan Allah memberikan kemudahan dimanapun engkau berada. Berpisahlah suami istri calon penghuni surga itu yang luar biasa. Pergilah Ummu Walid bersama anaknya tercinta. Lambaian tangan perpisahan, seakan itu adalah lambaian kematian. Singkat cerita sahabatku rahimakumullah, Ummu Walid beserta anaknya yang akan mendapat promosi anak pertama melaksanakan umroh. Hari itu tepatnya hari Kamis. Ummu Walid dan anaknya sedang berpuasa. Ketika sudah melakukan tawaf, kemudian dia memohon doa di Multazam, sholat di Maqam Ibrahim, dan selepas minum air Zam-Zam dia melanjutkan ibadah sa'i. Tawaf itu artinya bergerak, sa'i itu artinya berusaha, dan usaha dari Ummu Walid itu luar biasa. Getaran-getaran cinta dari Hajar itu telah menaruh hati kepada dirinya. Putaran perjalanan pertama, Inna Safa wal Marwata min syairillah, faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Perjalanan pertama ketika mau ke Bukit Safa, ke Bukit Marwah, dan seterusnya hingga ke-7. Pada putaran atau perjalanan ke-7, setelah melewati pilar hijau, dia memohon kepada Allah, Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawwaz amma ta'lam ma la na'lam innaka antal a'azul akram. Hari itu Kamis. Ummu Walid sudah mengatakan kepada anaknya yang waktu itu suaminya tidak ikut. Dia mengatakan, wahai anakku, mari kita melaksanakan niat puasa sunnah. Maka dengan bekal seadanya air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan doa-doa yang lain. Dia minum air Zam-Zam dan sedikit makanan untuk melaksanakan sahur. Perjalanan selanjutnya sahabatku rahimakumullah luar biasa. Waktu itu Ummu Walid membaca Al-Quran. Dia hafal Al-Quran. Pada saat itu ada ayat sajdah yang dibaca. Sahabatku rahimakumullah berhenti sebentar, kemudian dia menghadap ke Ka'bah, kemudian melaksanakan sujud tilawah. Sujudnya begitu lama, sujudnya begitu khusyuk, sehingga azan subuh mulai dikumandangkan. Singkat cerita sahabatku rahimakumullah, menjelang iqamah, sang anaknya membangunkan ibunya Ummu Walid, daiyah yang hafidhah dan luar biasa sayangnya kepada anak-anak yatim. Ketika menggerak-gerakkan dengan sayang, tiba-tiba sang ibu tak kunjung bangun.
Maka dengan kasih sayang ibu, sudah azan subuh, mari kita tegangkan sholat subuh. Sebelum iqamah dia mengatakan gitu, mungkin dia lagi husuknya. Dan ketika menjelang iqamah dia bangunkan lagi, ibu mari kita sholat qobliyah subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kematian yang indah sahabatku rahimakumullah. Sudah mendapat izin dari suaminya, berpergian ketika melakukan ibadah umrah dengan ikhlas, ketika melaksanakan sa'i dalam keadaan berpuasa dan membaca Al-Quran, meninggal ketika sujud pada saat itu melaksanakan membaca sujud tilawah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min hisid dunya wa dzabil akhirah. Kebahagiaan yang luar biasa akan diperoleh sahabatku ketika mulai sekarang niatkan dengan ikhlas setiap aktivitas, niat ibadah, niat mencari ridho Allah, dan yang ketiga sahabatku rahimakumullah, semata-mata melaksanakan perintah Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.